Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu juga buat jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di wilayah Tejiki. Kami mengucap syukur pada Tuhan karena kasih Tuhan, berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun dalam situasi kondisi saat ini yang begitu mengkhawatirkan, namun saya percaya Tuhan ada bersama kita, dan malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita memuliakan Tuhan, mari saya ajak kita jemaat Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Dalam Mazmur Daud berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya yang kudus dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik, Kau selalu baik dalam kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh pujian ini. Kau sungguh baik, Yesus, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tabisan dan salam pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing kita pada malam hari ini terdapat di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 36. Sekali lagi Lukas 12 ayat 35 sampai 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Demikianlah nas pembimbing kita pada malam hari ini. Dan jemaat sekalian, mari kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian api kemuliaannya. Dia adalah Raja di atas segala raja, Allah yang kekal, Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Jemaat sekalian, pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini terdapat di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6.
Sekali lagi, Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu kata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati, dan mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati pikiran kita sambil musik. Dengan lembut memainkan musik, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang mengakukan setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampuni kami Bapa. Begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan, yang kami tahu itu Bapa tidak boleh kami lakukan, namun kami melanggar segala perintah-Mu. Ampuni kami Bapa. Sucikan, kuduskan hidup kami, biar sungguh kami berkenan di hadapan Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Mari Engkau lawat, Engkau jamah. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami pada malam hari ini Tuhan, biar sungguh kami berkenan untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu malam hari ini. Ampuni kami sebagai orang tua. Kami seringkali menyakiti anak-anak kami Tuhan. Ampuni kami sebagai pelayan-Mu, mungkin kami lalai melakukan setiap pelayanan yang Kau percayakan pada kami. Ampuni Tuhan. Sebagai anak kami mungkin tidak taat dan menghormati orang tua. Ampuni kami Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan, biar sungguh kami berkenan dan kudus di hadapan Tuhan saat ini. Sungguh-sungguh kami boleh Bapa diberkati malam hari ini Tuhan, lewat ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang kudus, penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu.
oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertai, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. yang menyertai-Ku. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Datang urapiku, datang urapiku. ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu, Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamaah, Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. ku buka hati. Ku buka Mari saya hati serahkan kepada Nama Tuhan. untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian hormat kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Betapa agungnya Engkau, betapa berdaulatnya Engkau atas seluruh yang hidup, atas seluruh jemaat-Mu, atas seluruh kehidupan kami. Kalau bukan Tuhan yang mengatur, kalau bukan Tuhan yang berkuasa, bertata di atas segala sesuatunya, maka semuanya menjadi kacau Tuhan. Tapi kami memuji Engkau karena kehidupan kami ada sampai saat ini, semata-mata karena bukti Allah hidup, Allah berdaulat, Allah berkuasa atasnya. Bahkan seluruh alam semesta dan ciptaan Allah di dalamnya semua berjalan dengan baik. Walaupun ada dalam keadaan yang sulit, penderitaan dan tantangan, tapi di sana kami melihat kuasa Allah ada. Kuasa Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di atas semua yang ada dan seluruh kehidupan ini Tuhan. Terima kasih kami umat-Mu, gereja-Mu GI3 wilayah Warai, Pos Peito Cigi, memuji Engkau dalam ibadah minggu kami di hari Sabat ini Tuhan. Sungguh kesempatan yang paling indah di tengah-tengah segala kesulitan hidup, kesulitan kondisi alam, dan situasi hidup di dunia yang begitu menderita oleh karena virus corona ini. Tapi kami boleh beribadah memuji nama Tuhan. Itulah kesempatan yang paling baik. Oh Tuhan, terima kasih kesempatan ini. Sebab itu Bapa, setiap kami jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online, mari Tuhan berbicaralah bagi kami, sehingga melalui firman Tuhan yang kami baca, kami boleh semakin diteguhkan, dikuatkan bahwa kami tidak sendirian, melainkan ada kuasa Allah yang menopang kami, memimpin dan memelihara kami masing-masing, sehingga kami boleh teguh dan tangguh karena kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami semua, baik bagi kami yang mendengarkan di tempat ini maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing, sehingga semua kami mengalami kekuatan dan pembaharuan rohani yang baru daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan waktu ini, Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat malam bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di GI3 wilayah Warai maupun juga di Pos Peito Cigi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini masih ada kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah minggu kita ini secara online di GI3 Warai, di Pos Peito Cigi. Sungguh kesempatan yang paling indah, paling baik. Hari Sabat kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menolong kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal yang ke-6.
Efesus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Hanya 2 ayat saja. Kita masih terus mempelajari firman Tuhan ini secara berturut-turut. Sudah sejak tahun lalu, dan kita sudah sampai pada pasal 6 ayat yang ke-14 sampai pasal 15 hari ini. Firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 14-15. Silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mari kita bersama-sama merenungkan dan mempelajari bagian firman Tuhan ini dengan tema bersiap sedia melawan musuh. Bersiap sedia melawan musuh. Ini bagian pertama, dan bagian kedua kita akan renungkan pada minggu depan, bersiap sedia melawan musuh bagian kedua. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita melihat apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada zamannya, agar mereka bersiap sedia melawan musuh, supaya mereka bisa menjadi pemenang dan tidak terlena dengan keadaan mereka, tidak terlena dengan segala godaan, tetapi mereka terus-menerus berdiri sebagai murid-murid Kristus, sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalau kita sudah memperhatikan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, di sana kita melihat bahwa Allah memberikan kita selengkap senjata Allah. Diberikan sumber kekuatan dari surga, bahwa seluruh selengkap senjata yang kita miliki itu bersumber dari Allah. Tidak ada sumber lain, tidak sumber pertolongan, tidak ada sumber kekuatan, tidak ada sumber daya yang kita miliki selain daripada Allah. Hanya Allah satu-satunya sumber. Maka dikatakan di sana bahwa milikilah, peroleh, dan dapatkanlah seluruh selengkap senjata Allah. Kita berharap kepada pertolongan Allah, kepada kekuatan daripada Allah. Maka mulai dari ayat ke-14 dan seterusnya sampai ayat ke-20 nanti kita akan melihat, setelah kita diberikan selengkap senjata Allah, maka kita didorong oleh firman Tuhan untuk mau mempergunakan dan kita mau berperang melawan musuh kita. Itulah makanya tema kita, bersiap sedia melawan musuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bersiap sedia melawan musuh? Mulai ayat ke-14 sampai ayat yang ke-20, Paulus menguraikan. Nah, hari ini kita hanya melihat 2 ayat saja. Ada 4 poin yang dicatat oleh firman Tuhan ini sebagai upaya, sebagai cara untuk kita bisa siap sedia untuk melawan musuh kita. Pertama, dalam ayat yang ke-14, yaitu berdirilah tegap. Bapak Ibu, ini bukan sesuatu hal yang sekedar di poin pertama, melainkan ini hal yang sangat penting. Jika mulai ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 dan mulai ayat yang ke-15 sampai 20, kita sudah diserahkan seluruh kekuatan, seluruh kelengkapan yang kita bisa pergunakan untuk berperang. Tetapi kalau kita tidak berdiri tegap, semuanya tidak punya dampak apa-apa. Kita tidak bisa mempergunakannya untuk dapat memberikan kita kekuatan dalam peperangan. Itulah makanya Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pertama dikatakan bahwa berdirilah tegap. Berdirilah tegap. Berdirilah tegap memberikan kita pengertian. Itu berarti posisi yang dalam keadaan siap untuk bertempur, siap untuk berperang, dan siap untuk mengalahkan musuh. Lawan daripada berdiri tegap itu berarti mungkin tidur-tiduran atau bermalas-malasan. Dalam tradisi militer sejak zaman dahulu dikatakan bahwa jika seorang komandan melihat anak buahnya, para prajurit berbaring nyaman tidur di lantai, dia akan memanggil mereka dan menyuruh mereka berdiri untuk memiliki sikap berdiri untuk berperang dan memegang senjata sebagai tanda bahwa mereka saat ini harus siap sedia menghadang musuh yang mengintai mereka. Sebab seorang prajurit kalau dia dalam keadaan santai, walaupun ada senjata di sekitarnya, nanti kita akan memperhatikan, itu tidak dampak apa-apa kepada dia. Tapi kalau dia siap untuk berperang, ia menunjukkan dengan sikap, yaitu berdiri tegap.
Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pertama, Paulus menasihatkan kepada orang-orang di Efesus, jangan bermalas-malasan. Engkau sudah diberikan senjata, maka engkau harus berperang. Berdirilah dengan tegak. Itulah tandanya seorang prajurit. Ada sebuah pepatah atau ungkapan yang mengatakan bahwa setiap lalat berani mengganggu singa yang sedang tidur. Seekor lalat bisa mengganggu dengan berani seekor singa yang telah tidur. Mengapa? Karena namanya singa, tapi kalau dia sedang tidur, dia tidak punya kekuatan atau kesiapan untuk menjaga atau menyerang musuhnya. Setiap godaan demikian juga Bapak Ibu. Setiap godaan yang sedikit sekalipun itu sangat kuat untuk menjatuhkan setiap orang percaya. Yakinlah, kelihatannya godaannya sedikit, godaannya tidak begitu kuat, atau orangnya tidak begitu banyak. Tapi kalau namanya godaan, tidak lihat orang banyak atau kuat atau besar. Selama kita tidak berjaga-jaga, hati-hatilah. Maka dikatakan, berdirilah tegap menghadapi godaan itu. Berdirilah tegap menghadapi tipu muslihat iblis itu. Nah, saya mencoba memperhatikan beberapa contoh di Alkitab, bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang begitu hebat, begitu perkasa, tapi karena tertipu, mereka tertidur, dan akhirnya mereka tidak berdaya ketika musuh datang melawan dan mengalahkan mereka. Ambillah contoh Simpson. Simpson, dia adalah seorang orang perjanjian Allah. Ada satu perjanjian Allah sejak dalam kandungan ibunya, dia menjadi seorang perjanjian, dan kepalanya tidak pernah kena pisau cukur setelah lahir. Dan itulah rahasia kekuatannya. Tapi ketika Delila merengek-rengek, meminta-minta, tolonglah, mengapa kekuatannya begitu besar? Dan akhirnya setelah berkali-kali, dia tidak tahan lagi untuk mendengar keluhan daripada sang wanita yang merengek-rengek di sampingnya. Akhirnya dia katakan bahwa rahasia kekuatannya ada di atas kepalanya. Jikalau rambutnya yang dijalin itu dicukur, maka kekuatannya habis dan dia sama seperti manusia biasanya. Akhirnya dia dibujuklah oleh Delila. Sedang dia tertidur, lalu akhirnya rambut sang panglima yang begitu kekar dan begitu kuat, yang tidak pernah kalah, seketika itu juga lah runtuhlah kekuatannya. Itu contoh adalah Simpson. Dan pada saat yang sama berserulah Delila, kepung, tangkap dia. Dan ternyata memang Simpson yang tadinya berkali-kali bisa mengalahkan, saat itu dia terkalahkan. Karena apa? Dia tertidur dan kekuatannya yang tadinya dia punya hilang karena ternyata sudah tidak punya daya apa-apa. Dia akhirnya dibujuk pada saat tertidur, dia dikalahkan oleh seorang wanita, dan melalui itulah akhirnya kekuatan Filistin mengalahkan Simpson. Itu contoh. Atau contoh kedua, kita melihat Saul. Raja Saul adalah seorang raja yang begitu hebat. Dan dikatakan dalam kitab 1 Samuel berkali-kali, setiap dia mengejar Daud, dia disertai oleh tentara sebanyak 3.000 orang. Tentara-tentara yang paling baik, teruji. Tapi kalau perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, dalam 1 Samuel pasal 26, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-12, suatu waktu ketika mereka sedang mengejar Daud dan mengepungnya, tiba-tiba Saul tertidur. Para panglimanya pun tertidur, termasuk Yoab tertidur juga. Pada waktu itulah Daud datang di sekitar dan di sekeliling mereka, mengambil tombak sang raja. Tanpa ada yang mengetahui, tanpa ada yang tahu bahwa itulah akhirnya situasi yang terjadi. Lalu akhirnya Daud melarikan diri dan berteriak, "Hai Raja Saul, hai Panglima Yoab, mengapa engkau tidak menjaga Tuhanmu?" Disitulah buktinya bahwa seorang raja sekalipun, kalau tidak dalam keadaan siap siaga, musuh bisa datang kapan saja. Dan syukur memang hari itu Daud tidak berikhtiar untuk membunuh Saul. Tetapi intinya di sana kita lihat dari dua contoh ini, Simpson, panglima perang yang tidak pernah terkalahkan, Raja Saul, bahkan di tangan Daud sekalipun sebenarnya hampir, kalau Daud mau, hampir saja dia mati, bisa mati. Tapi Daud tidak melakukan itu. Namun di sana kita lihat Bapak Ibu, sehebat apapun orang, kalau dia dalam keadaan tertidur, dia tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Maka disinilah letaknya dikatakan, diperingatkan oleh Rasul Paulus,
bahwa berdirilah tegak sebagai tanda bahwa engkau siap siaga menghadapi musuh. Hal yang paling sering membuat orang percaya tertidur, hal yang membuat mereka terlena dengan hidup mereka adalah keduniawian dan dosa. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan musuh, begitu gampang mereka jatuh, begitu gampang mereka digoda dan dijatuhkan oleh si jahat. Karena mereka tidak siap siaga, tidak berdiri tegak. Mereka berpikir, simpan ajalah firman Tuhan yang sudah kami baca, simpan di sebelah, jangan simpan di hati. Akhirnya pada waktu godaan datang, yang terjadi mereka begitu gampang dan lemah dan mudah terjatuh. Bapak Ibu, kita belajar dari seorang tokoh yang begitu hebat dan kuat pertahanannya. Ketika dia digoda, dia tahu bahwa Allah mengasihinya, Allah memeliharanya, Allah membimbing kehidupannya. Itulah seorang Yusuf, anak daripada Yakub, dalam Kejadian pasal yang ke-39. Ketika tiap hari dia bekerja di rumah tuannya, tetapi ternyata nyonya yang begitu cantik, begitu berkuasa, dan begitu menggoda daripada Yusuf. Yusuf seketika itu juga siap sedia dan tidak mudah untuk terkalahkan kepada godaan si nyonya. Dia tak mengingat kuasa Allah, dia tak mengingat firman Allah, dia tak mengingat kasih Allah bagi kehidupannya. Maka dia berkata, tidak, saya tidak melakukan hal apapun seperti yang kau tawarkan, karena itulah dosa kepada Allah. Itulah buktinya, itulah contohnya. Kalau seorang berdiri tegak, dia siap siaga. Karena musuh kita, si jahat, itu punya skema perang yang begitu hebat siasatnya. Tapi kuasa firman Allah, itulah juga yang memberikan kita kekuatan. Maka pertama, supaya kita bersiap sedia melawan musuh, Bapak Ibu, berdirilah tegak. Jangan terlena, jangan tertidur oleh kedagingan, jangan tertidur oleh kenyamanan hidup, jangan tertidur oleh segala apapun yang kita jadikan sebagai suatu hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Ingat, kita punya musuh yang begitu tahu waktu yang tepat untuk menyerang kita. Tapi kita punya kekuatan, yaitu selengkap senjata Allah. Maka berdirilah tegak. Itu yang pertama. Jadi poin pertama, bersiap sedia melawan musuh. Pertama adalah berdirilah tegak. Yang kedua, ini masih di dalam ayat yang ke-14. Berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran, Bapak Ibu. Di sini kita berbicara tentang kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran yang membuktikan dirinya adalah kekuatan yang mampu mengalahkan musuh. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan inilah Alkitab. Kekuatan pertama orang Kristen adalah dipimpin dan dipelihara oleh kebenaran. Itulah makanya kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk mengalahkan musuh kita. Karena Alkitab adalah kebenaran. Karena Alkitab adalah kebenaran, maka ia mampu mempertahankan dirinya sendiri terhadap serangan musuh. Sekaligus mampu melindungi orang-orang yang berharap dan berserah dan berlindung serta berpegang kepadanya. Sekali lagi saya ulangi. Karena Alkitab adalah kebenaran, maka Alkitab mampu mempertahankan dirinya dari setiap serangan musuh. Sekaligus mampu untuk melindungi orang yang berpegang kepadanya. Jadi berpeganglah kepada kebenaran, maka inilah yang menjadi kekuatan kita untuk mengalahkan musuh. Alkitab sampai pada awal tahun 2000 yang lalu itu sudah diterjemahkan dalam 1.700 bahasa di seluruh dunia. Dalam 1.700 bahasa di seluruh dunia. Dan menjadi satu-satunya buku yang menjadi best seller, terjual paling banyak, dan menerobos seluruh tempat. Dan juga menjadi satu-satunya buku yang mampu mengubah manusia dari jahat menjadi benar dan baik di hadapan Allah, dan tidak lagi hidup dalam dosa. Itulah kekuatan Alkitab, Bapak Ibu. Itulah makanya kita perlu belajar bahwa kekuatan Alkitab, kekuatan firman mampu mengubah orang berdosa menjadi orang benar di hadapan Allah, mampu memperbaiki kejahatan manusia, dan hari ini mampu memperbaiki hidup kita di hadapan Allah.
Maka marilah responi firman Tuhan ini, bahwa kebenaran itu mampu memberikan kita kehidupan dan kekuatan yang baru, bahkan juga pola pikir, pola hidup yang berkenan kepada Allah. Pada tahun 1700-an, abad ke-18, ada seorang filsuf dari Prancis bernama Voltaire. Dia begitu sombong dan begitu meremehkan Alkitab. Pernah dia berkata sambil memegang Alkitab, dia berkata begini, tidak lama lagi, atau tidak sampai 50 tahun lagi, kitab ini ditemukan di museum. Itu kata Voltaire, orang Prancis abad ke-18 lalu. Karena begitu sombong, karena begitu pintar, dan dia meremehkan Alkitab. Apa yang terjadi? Belum sampai 50 tahun, Voltaire meninggal. Dan lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, tempat di mana dia menyebut kesombongannya itu dan menghakimi Alkitab justru dibeli oleh orang Kristen, dan sampai sekarang berdiri menjadi tempat percetakan Alkitab. Inilah buktinya, Alkitab berkuasa. Alkitab mengalahkan setiap musuh, bahkan setiap orang yang pernah berani menyombongkan diri atas Alkitab. Alkitab adalah kebenaran, Alkitab adalah firman Allah, Alkitab perkataan yang berkuasa dari Allah. Maka hari ini, jika Alkitab begitu membuktikan diri adalah kebenaran, memiliki kekuatan, hari ini pun berpeganglah kepada kebenaran. Dan itu yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi dunia yang begitu menakutkan saat ini. Kekuatan kita satu-satunya firman Allah. Berpeganglah, dan itulah sumber penghiburan kita, sumber kekuatan kita. Dan sudah terbukti sepanjang sejarah Alkitab, sepanjang sejarah gereja, kekuatan firman Allah telah menghiburkan hati, mengubahkan hati, dan menjadi satu-satunya pengharapan bagi semua orang yang percaya. Nah, Paulus di sini berkata bahwa kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Bapak Ibu kalau baca di dalam Yeremia pasal 13 dan ke-11, itu mengatakan bahwa ikat pinggang itu melekat dengan pinggang orang yang memakainya. Ya, faktanya begitu ya. Semua baik laki-laki atau perempuan terbiasa dengan ikat pinggang. Jangan coba-coba pergi nggak pakai ikat pinggang, celana tidak pas ukurannya. Apa yang terjadi? Maka kita butuh namanya ikat pinggang. Terlebih seorang prajurit, terlebih dia seorang tentara yang masuk dalam peperangan. Dikatakan bahwa dahulu sampai sekarang ikat pinggang itu begitu penting bagi seorang prajurit untuk berperang. Mengapa? Dengan adanya ikat pinggang, dia bisa bergerak dengan lincah. Bahkan memerlukan ikat pinggang ini sebagai tumpuan kekuatan yang sangat sentral. Selain itu bisa menguatkan, menahan, memberikan kekuatan, juga bisa digantungkan pedang di sana. Sebenarnya kalau ditampilkan ada gambar-gambarnya saudara, saya siapkan tapi sayang sekali karena tidak bisa ditampilkan. Tapi lihatlah, biasanya itu adalah alat yang paling membuat seorang prajurit begitu lincah dan begitu tertolong dengan kehadiran ikat pinggang ini. Nah, dikatakan dengan kehadiran ikat pinggang dia bisa kuat untuk berperang. Sekarang dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ayat 14 ini begitu sempurna. 2 kali disebut di sana tentang kebenaran dalam istilah aslinya. Pertama adalah ini kebenaran aletheia. Kebenaran aletheia adalah kebenaran sejati, kebenaran murni, kebenaran yang sungguh-sungguh sempurna, dan kebenaran yang adalah standar daripada seluruh kebenaran. Itulah makanya pada waktu Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, kata kebenaran itu sama dengan kebenaran dalam ayat ini, yaitu kata aletheia. Aletheia adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Nah, Paulus berkata, berikat pinggangkanlah dengan kebenaran yang mutlak, supaya engkau kuat menghadapi musuhmu, engkau lincah untuk bisa mengalahkan musuhmu. Itulah kebenaran yang sangat penting, yang harus dipegang oleh semua orang percaya. Dalam Yesaya pasal 11 ayat kelima, ini nubuat tentang kelahiran Mesias. Dikatakan begini, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Itulah yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa
ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Hal yang sama untuk kita saat ini, bahwa menjadi orang percaya, menjadi murid-murid Kristus, kita berpegang dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran yang mutlak, tidak menyimpang. Kita memiliki kesetiaan untuk menghidupinya dan kita aplikasikan dalam seluruh kehidupan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika akhirnya dia datang ke dalam dunia, sejak dia masih umur 12 tahun, dia berpegang kepada kebenaran, dia mendiskusikan, dia mengajukan tanya jawab kepada para alim ulama sebagai bukti bahwa dia menguasai kebenaran karena dia sendirilah kebenaran. Dan bahkan ketika si jahat iblis menggodai dia 3 kali Bapak Ibu dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, seluruh jawaban-jawaban dari Tuhan Yesus adalah firman Allah berkata, ada tertulis, firman Allah berbunyi. Itulah buktinya bahwa kebenaran inilah mampu untuk memberikan kita kemenangan. Firman Tuhan inilah yang mampu memberikan kita kekuatan. Maka Paulus mengatakan bahwa berikat pinggangkanlah kebenaran. Hanya dari situlah engkau bisa kuat untuk berperang, kuat untuk mengalahkan musuh, kuat untuk menunjukkan bagaimana engkau berdiri sebagai seorang prajurit yang sedang bertempur di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi seorang Kristen yang bersiap sedia melawan musuh. Pertama, berdirilah tegak. Dan yang kedua, berikat pinggangkanlah kebenaran. Yang ketiga, kita memperhatikan masih dalam ayat ke-14 dikatakan, dan berbaju zirahkan keadilan. Berbaju zirahkan keadilan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ini semakin lengkap. Selengkap senjata yang kita pergunakan dalam peperangan ini, di mana Paulus menguraikan dengan detail kepada jemaat di Efesus pada masa itu. Sekarang, baju zirah. Baju zirah, kalau kita memperhatikan, itu sebenarnya juga adalah baju perang. Dan biasanya kalau baju perang itu dipakai di sini, di bagian dada, baju zirah itu. Dan seorang prajurit bisa dengan berani dan dengan percaya diri masuk dalam sebuah peperangan karena dia memiliki sebuah baju zirah atau baju perang yang begitu kuat. Ini kelengkapan yang sangat penting, sebab jangan menyebut seorang prajurit, jangan berani mau berperang kalau tidak ada baju zirah atau baju perang yang dikenakan oleh seorang prajurit. Maka sebagai seorang yang mau berperang, mari kenakanlah baju perang itu. Kalau dahulu baju zirah ini terdiri dari jubah kain. Jubah kain atau kulit dengan ratusan keping logam. Jadi bisa dikatakan bisa dari kain, bisa juga dari kulit. Tetapi dia dilapisi oleh ratusan keping logam yang dipasang sambung menyambung seperti sisik ikan. Nah, lagi-lagi ini adalah satu pakaian perang prajurit zaman dahulu yang tidak boleh sembarangan dipakai oleh siapapun. Tetapi ini juga adalah baju yang khusus kepada para bangsawan atau kepada para prajurit yang betul-betul masuk dalam medan perang. Nah, kalau kita memperhatikan dalam 1 Samuel pasal 17 yang kelima tentang Goliat, dikatakan dalam 1 Samuel 17 yang kelima, salah satu kelengkapan senjata dan kelengkapan perang Goliat dikatakan di sana, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Wow, itu tidak gampang, tidak ringan. Rupa-rupanya kalau kita lihat, satu sikal itu sama dengan 11,4 gram. Satu sikal 11,4 gram. Kalau dia pakainya 5 sikal, itu berarti 11,4 kali 5. Karena di sana dikatakan 5.000 kali 5.000, jadi 11,4 kali 5.000, ya kan ya? Maka kalau kalikan 11,4 kali 5.000, maka hasilnya 57.000 gram. 57.000 gram itu berarti sama dengan 5,7 kilogram. Kan begitu ya? Nah, coba pikir,
hanya baju zirahnya aja 5,7 kilogram. Maka jalannya begitu tegap. Tetapi itulah rahasia untuk meyakinkan betapa ini penting. Tapi apakah ini juga serta-merta mengamankan dia kalau umpamanya dia tidak melihat musuh dengan baik? Juga tidak. Pernah terjadi. Raja-raja juga dari Israel pernah ditembak oleh musuh dalam 1 Raja-Raja 22 ayat ke-34. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Ada juga dalam kisah Raja Israel yang akhirnya mati. Kita memperhatikan 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-34. Inilah Raja Ahab yang begitu jahat, dan akhirnya ketika dia masuk dalam peperangan, lalu apa yang terjadi? Maka pasukan Aram menyerang mereka, dan ternyata salah seorang daripada pasukan Aram itu menembakkan, katanya, bahwa menarik panahnya dan menembak sembarangan saja mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirah. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa baju zirah itu bisa terbuat dari kain ataupun dari kulit, dan dia dilapisi oleh logam atau dari logam yang sambung menyambung seperti sisik. Nah, dengan itulah yang dialami oleh Raja Ahab. Apa yang terjadi pada waktu orang Aram menembak sembarang bisa masuk dan menyerang, sampai akhirnya Raja Ahab minta diri untuk ditarik dari peperangan itu, medan perang, akhirnya dia meninggal. Nah, inilah buktinya Bapak Ibu bahwa baju zirah itu begitu penting, tetapi itu juga perlu tetap ada waspadanya. Tapi kita perlu bertanya, mengapa Rasul Paulus menegaskan hal ini, menekankan ini kepada jemaat di Efesus? Dia berkata bahwa seorang Kristen, seorang murid Yesus harus berbaju zirahkan kebenaran. Nah, ini penting. Karena kebenaran adalah penutup dada prajurit Kristus dan pertahanan yang dapat melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan ya, bahwa kebenaran adalah penutup dada prajurit Kristus dan pertahanan yang dapat melawan tipu muslihat iblis. Pelindung dada ini menghasilkan kedamaian dalam pikiran dan juga melawan dakwaan daripada iblis. Iblis selalu mendakwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya, menuding-nuding, dahulu kamu jahat, dahulu kamu tidak benar, hidupmu dulu berantakan macam-macam. Dia selalu mendakwa, menyalahkan, menuduh kita. Tapi perhatikanlah, di hati kita Allah telah menaruh kebenarannya, dan itulah yang mendamaikan kita, dan berkata bahwa di hati ini kuasa Allah, Roh Allah yang bertahta. Makanya saya tidak perlu takut dan tidak perlu lagi takluk kepada dakwaan daripada iblis ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tadi berikat pinggangkan kebenaran itu adalah kebenaran mutlak. Ini berbaju zirahkan kebenaran atau keadilan itu kebenaran yang bersifat progres atau melewati sebuah pengujian. Itulah dikaiosune, keadilan atau kebenaran yang layak, karena itulah yang berkenan kepada Allah, karena telah disesuaikan, karena telah diuji bagaimana dia menjadi suatu hal yang berkenan dan patut diterima, sama seperti melewati sebuah pengadilan, sehingga kebenaran akhirnya ditemukan setelah diproses, dan apa yang menjadi kebenaran dari sebuah perkara ditemukan. Inilah yang dimaksud oleh Paulus ini, bahwa engkau harus berbaju zirahkan sesuatu kebenaran yang telah terbukti, bukan sebuah konsep, tapi sudah terbukti dari seluruh perilaku, dari seluruh pikiran, dari seluruh kesaksian, bahwa itu adalah satu-satunya kebenaran. Maka Bapak Ibu, kita perlu belajar, kebenaran ini adalah salah satu atribut daripada Allah untuk menunjukkan kepada dunia ia kebenaran yang tidak pernah berdusta. Dia kebenaran yang layak untuk dipegang.
Karena dia adalah kebenaran yang telah membuktikan datang ke dalam dunia melalui anaknya, Tuhan Yesus, yang telah menyerahkan dirinya untuk menjadi penebus dosa kita dan telah mati di atas kayu salib hingga telah bangkit demi kemenangan kita. Maka cara satu-satunya untuk mengalami baju zirah daripada kebenaran inilah hati kita dibaharui, hati kita dipimpin untuk mengalami dan menghidupi daripada kebenaran itu sendiri. Maka musuh bisa menjadi dikalahkan. Kristus telah datang kepada kita, Bapak Ibu, supaya kita mengalami kekuatan perlindungan daripada kebenaran itu. Kebenaran firman Allah telah membuktikan satu-satunya kekuatan yang mampu mengalahkan musuh kita. Maka Paulus mengatakan, berbaju zirahkanlah dengan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah kebenaran di kayu salib yang datang dari Allah, yang layak di hadapan Allah, karena itulah bersumber daripada Allah itu sendiri. Maka seluruh kebenaran Allah itu membentuk karakter kita, membentuk kerohanian kita, membentuk sikap kita sebagai seorang murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita mengevaluasi sejauh mana kekristenan kita mampu mengendalikan dan membentuk sikap kita menghadapi kesulitan pada saat ini. Semua orang di dunia menghadapi kesulitan. Orang Kristen, orang non-Kristen, orang percaya atau orang bukan percaya. Tapi sungguh-sungguh menentukan adalah iman kita kepada Yesus. Kebenaran firman Allah yang telah membentuk kerohanian kita, membentuk kekristenan kita. Dan dari sanalah kita akhirnya melangkah dan menyikapi situasi hidup ini saat ini. Kebenaran begitu penting untuk kita jadikan sebagai pelindung bagi keamanan kita. Peganglah kebenaran itu. Maka Paulus berkatakan bahwa berbaju zirahkan keadilan. Yang terakhir, setelah kita berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam ayat ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini juga salah satu cara, ini juga salah satu senjata kita untuk menjadi pemenang. Mengapa? Intinya adalah semakin gencar memberitakan Injil berarti semakin membuat iblis kalah. Saya ulangi ya. Semakin gencar memberitakan Injil berarti semakin membuat iblis kalah. Satu-satunya membuat iblis bisa dikalahkan adalah Injil Yesus Kristus. Jika kita telah mengalami kedamaian, jika kita telah dimenangkan, hati kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka keluarlah dan berjuanglah untuk mempertahankan kebenaran ini. Keselamatan yang telah kita terima, kita nyatakan kepada dunia. Kita nyatakan bahwa Injil kebenaran Yesus Kristus telah memerdekakan setiap kita dan telah memberikan kita kemenangan. Jika kita berperang dengan iblis, maka kita berdamai dengan Allah. Jika kita berperang dan ingin mengalahkan iblis, maka kita di pihak Allah. Dan jika kita tidak menyerang iblis, maka sebaliknya kita berperang melawan Allah. Ini penting. Jika kita berperang melawan iblis, kita berdamai dengan Allah. Itu tandanya, itu buktinya. Tetapi jikalau kita tidak menyerang iblis, maka kita menjadi musuh Allah. Maka Bapak Ibu, Paulus menegaskan kepada mereka, berkasutkan kerelaan, beritakanlah Injil. Injil, kabar Yesus Kristus, kabar baik itu. Kalau kita perhatikan kasut, mungkin ini juga sudah umum sebenarnya. Tapi kata kasut ini bisa dikatakan alas kaki dalam Markus pasal 6 ayat ke-9. Atau bisa juga sepatu dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat ke-8. Ketika malaikat mengeluarkan Petrus dengan mujizatnya dari dalam penjara pada masa itu, tiba-tiba dia dibangunkan dan dituntun, ayo sekarang kenakanlah sepatumu dan pergi. Kata sepatu di sana sama seperti ini, yaitu kasut. Jadi artinya bahwa sepatu, alas kaki, kasut itu untuk alas kaki. Kalau kita perhatikan sebenarnya Bapak Ibu, dalam dunia militer, dalam kehidupan seorang prajurit, bahwa sepatu perang harus diikat dengan erat sebagai pelindung. Bahkan ada yang mengatakan
biasanya kasut seorang prajurit zaman dahulu itu sampai ke lutut. Supaya apa? Itu untuk meyakinkan bahwa dia aman, dia kuat untuk berperang. Sehingga dalam mengejar musuh, dalam melawan musuh, dia tetap dalam keadaan kuat untuk berperang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sepatu para prajurit juga biasanya elastis, sehingga dia bisa mengejar musuh dan berperang baik di ladang di medan perang yang kering atau gunung, atau juga di rawa-rawa atau di tempat yang berair, supaya menunjukkan bahwa tidak ada satu hal yang begitu mengancam dia. Demikianlah yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa kakimu harus berkasutkan kerelaan, karena kita telah menerima berita Injil. Maka itulah yang kita harus beritakan dengan penuh sukacita, bukan dengan paksa. Kalau prajurit dipaksa untuk berperang, hatinya tidak siap untuk berperang, dia tidak mampu berperang. Tetapi di sini Paulus, kerelaan, Bapak Ibu, kerelaan karena apa? Inilah sifat Injil. Sifat Injil adalah memberi dengan sukacita, memberi dengan cuma-cuma. Itulah makanya Yesus mengatakan kepada para murid, engkau telah terima dengan cuma-cuma, maka engkau pun juga harus memberinya dengan cuma-cuma. Kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita menerimanya hanya oleh karena anugerah Allah, diberi dengan cuma-cuma. Maka kepada kita digerakkan, dituntun untuk memberitakan dengan penuh kerelaan, dengan hati yang penuh sukacita, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Maka Bapak Ibu, kekristenan bukan sekedar sibuk memakai ikat pinggang atau baju zirah. Itu bukan ciri khas kekristenan sejati. Kekristenan bukan sekedar sibuk memakai ikat pinggang dan baju zirah, namun tidak mau berperang. Nah ini, ketika seorang prajurit sudah memakai kasut, itu berarti tandanya dia sudah siap untuk maju, siap untuk berperang, dan tidak lagi mau untuk bersantai-santai. Tandanya seorang siap berperang telah mengenakan kasutnya. Dan itulah tandanya seorang murid Kristus. Kalau dia berdiri sebagai seorang yang telah diselamatkan menjadi murid dan sekarang siap sedia menghadapi musuh, kakinya siap sedia dengan penuh kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan itulah tandanya dia siap mengalahkan godaan daripada si jahat, godaan daripada iblis. Tuhan menghendaki orang Kristen tidak sibuk hanya untuk mengisi pikirannya, mengisi ketenangan hatinya. Saya sudah berdamai dengan Allah. Tidak boleh sampai seperti itu level kekristenan kita. Tapi kita pribadi, atau keluarga, atau gereja Tuhan, GI3 Warai, Pospe Itocigi, harus berperang memberitakan Injil. Gereja kita juga harus boleh berdiri sebagai gereja pemberita Injil kebenaran, yaitu kabar kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita digerakkan untuk itu, kita dipanggil untuk itu. Maka beritakanlah Injil damai sejahtera dengan penuh kerelaan. Injil tidak hanya berhenti sampai mengubah individu, tetapi sampai pada tujuan Allah kepada seluruh dunia, yaitu merampas tiap generasi daripada cengkraman kuasa gelap, cengkraman kuasa dosa, cengkraman kuasa si jahat. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, menasihatkan jemaat di Efesus ini, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, engkau sudah mengerti berbagai dasar pengertian kekristenan. Tapi sekarang engkau diutus untuk keluar. Jangan hanya sampai ke dalam kekristenan dalam gerejamu, di dalam kehidupanmu, tapi keluarlah, berperanglah, dan rampaslah generasi ini dari kehancuran, dari kuasa dosa dan kuasa maut. Itulah makanya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, iblis datang sebagai singa yang melahap. Jika ia tidak berhasil, maka ia juga akan masuk dalam jemaat, masuk dalam gereja, dan berpura-pura seperti seekor ular yang menipu. Dan di sanalah kita harus peka dan siap siaga untuk mengalahkannya. Maka dalam bagian ini, Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-11,
bahwa sesungguhnya kekuatan itu dia punya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara yang begitu hebat dikendalikan oleh si jahat. Tapi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kita kuasa melebihi kekuatan si jahat, melebihi kekuatan dunia ini. Maka berperanglah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ini sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Bersiap sedialah melawan musuh kita. Penyertaan Tuhan cukup bagi kita. Kebenaran firman Allah cukup bagi kita. Selengkap senjata Allah telah kita terima dari Allah. Kita yang perlu berjuang. Bagaimana setelah kita menerima selengkap senjata Allah ini, kita dipanggil untuk menjadi prajurit-prajurit yang tidak boleh lengah, yang tidak boleh santai, yang tidak boleh mundur, yang tidak boleh lagi kecut hati menghadapi berbagai kesulitan. Karena iblis bisa bekerja dalam saat senang ataupun dalam saat susah seperti zaman sekarang. Tapi kita harus tetap peka. Apapun keadaan kita, apapun situasi yang kita hadapi, kita siap sedia melawan musuh kita dan kita kalahkan dia. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, yaitu dengan berdiri dan dengan seluruh selengkap senjata dari Allah, kita bisa mengalahkan berbagai macam tipu muslihat si jahat. Kiranya firman Tuhan hari ini mendorong kita, membuat kita tangguh berdiri di tengah-tengah dunia. Saat ini begitu berat tantangan yang kita hadapi. Tapi ingatlah, kita tidak mengalahkan dunia dengan kekuatan kita. Kita tidak mengalahkan pergumulan kita dengan kekuatan kita. Kita tidak mengalahkan segala sesuatu tipu muslihat iblis dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan daripada Tuhan. Maka berdirilah tegap, tanda bahwa kita senantiasa siap sedia berikat pinggangkan kebenaran. Itu berarti seluruh kebenaran mengendalikan seluruh pergerakan kita. Dan juga di dalam poin yang ketiga, bahwa kita berbaju zirahkan, kita dilindungi oleh kebenaran Allah. Dan setelah itu kita maju dan kita memberitakan Injil damai sejahtera dari Allah. Itulah yang membuat kita menang dan mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita terus menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi prajurit-prajurit yang tangguh dan yang menjadi pemenang oleh karena kuasa Allah di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, sumber kemenangan, yang telah memberikan kami firman pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan penghiburan yang baru, kekuatan dari firman Allah, firman yang tidak pernah kalah oleh kejahatan, firman perkataan Allah yang tidak pernah kalah oleh kesombongan dunia, firman yang justru menjadi pemenang atas kuasa dosa, atas kuasa iblis, bahkan atas hidup kami, dan juga atas segala godaan-godaan iblis di sekitar kami. Oh Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tetap berkuasa dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah firman itu terus memimpin hidup kami, membuat kami menjadi pemenang atas segala godaan dosa, godaan dunia dan godaan setan ini. Karena Engkau telah membuktikan firman-Mu inilah perkataan-Mu yang berkuasa. Dan biarlah itu kami alami dalam kehidupan kami, umat-Mu, baik di GI3 Oarai dan Pos Pelito Cigi Tuhan. Semua kami dalam keadaan siap siaga, bersiap sedia mengalahkan musuh kami. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, dan juga berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pimpinlah kami dengan sukacita yang baru ini. Kami tangguh, kami kuat, dan kami teguh. Secara pribadi, keluarga, bahkan secara berjemaat. Dan akhirnya kami tidak mudah menyerah, tetapi kami justru menjadi prajurit-prajurit yang mampu mengadakan perlawanan. Dan bukan hanya bertahan, bahkan menyerang iblis. Karena kekuatan kami, kekuatan dari surga. Tidak pernah habis dan tidak pernah berakhir. Oh Bapa, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Bentuklah kami, gereja-Mu ini, menjadi gereja-gereja yang sungguh-sungguh tekun memegang kebenaran-Mu, menghidupinya dan menyaksikannya, bahkan memberitakannya sebagai cara Tuhan memenangkan generasi di mana kami hidup. Tuhan, tolonglah kami sungguh-sungguh siap sedia memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran-Mu, dan menghidupinya dalam kehidupan, dalam pekerjaan,
dalam studi, dalam rumah tangga, dan dalam segala hal dalam pergaulan kami. Tuhan, terima kasih. Mendoakan jemaat-Mu, bila ada yang sedang sakit saat ini, Tuhan, Engkaulah yang boleh pulihkan. Sedang dalam pergumulan pribadi atau rumah tangga, berikanlah kekuatan, sukacita. Bahkan mungkin ada tekanan-tekanan di tempat pekerjaan saat ini pun. Oh Bapa, berikanlah kekuatan dan pengharapan daripada Tuhan. Mendoakan jemaat-Mu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka tetap terpelihara, baik ibu-ibu maupun juga bayi dalam kandungan. Ibu Yona maupun juga Ibu Naomi, itu ciki Tuhan sertai dengan kuat kuasa-Mu. Pimpinlah, bahkan kami mendoakan semua umat-Mu, orang-orang percaya kepadamu di tengah-tengah kesulitan hidup oleh karena wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini, Tuhan. Nyatakanlah pertolongan Tuhan, dan biarlah penghiburan daripada Tuhan kami alami. Dan bukan saja kami boleh terhibur, bukan saja kami hanya berharap, tapi kami menunjukkan iman kami yang semakin dimurnikan, bahwa melalui penderitaan ini kami tidak berdaya, kami tidak punya kekuatan apa-apa, melainkan kami hanya berserah kepada Tuhan. Dan bukan hanya pada saat penderitaan saat ini, melainkan seumur hidup kami. Kami menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi prajurit-prajurit Kristus yang hidup sungguh kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkatilah umat-Mu di seluruh muka bumi. Pimpinlah, bahkan para misionari dalam pemberitaan Injil, mereka pun tetap terpelihara oleh kuat kuasa Tuhan. Berkati juga gereja GI3 seluruh Jepang, para hamba Tuhan bersama keluarga, para majelis bersama keluarga, bahkan setiap orang percaya, jemaat Tuhan. Tuhan, pakailah gereja ini, bimbinglah dan menjadi saksi dan jadi alat perpanjangan tangan Tuhan memberitakan kasih-Mu. Bahkan gereja-gereja Tuhan, gereja Indonesia di seluruh Jepang, gereja Indonesia di seluruh Indonesia, dan bahkan di berbagai tempat, jadikanlah sebagai gereja yang menyatakan kebenaran-Mu dan kesaksian tentang anugerah dan kasih-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh sungguh dikuatkan oleh firman-Mu, dan teguhkanlah itu dalam kehidupan kami, dan kami pegang seumur hidup kami. Kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pokok-pokok doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau, kami bawa doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan kepada liturgus. Puji Tuhan, kami kembalikan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yustinusia yang sudah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini kita sungguh diberkati, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang berada di rumah, bahkan juga di pos PI Tochigi. Biarlah firman Tuhan ini sungguh jadi berkat dalam kehidupan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita akan mengakui iman kita. Kita mengakui iman rasuli, dan saya jemput jemaat bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sebagai informasi untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan misi maupun syukur, boleh memasukkannya di dalam amplop dan menyerahkan kepada petugas persembahan yang sudah ditugas
ditugaskan di wilayah masing-masing. Dan untuk menyambut persembahan kita angkat pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus tuh ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi rahmat-Nya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami hingga malam hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah, bersekutu, menyembah Tuhan. Bahkan Bapa, kami boleh mempelajari sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, apa yang sudah kami dengar dan kami pelajari malam hari ini, Bapa, itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami, boleh tertanam berbuah-buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Justinus Hia di tengah-tengah pelayanan. Mari Engkau menyertai dia, memberkati dia dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada Bapa, sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga, ibu juga anak-anak Tuhan, menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan juga boleh jadi bagian keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur juga malam hari ini Engkau berikan kesempatan kami boleh mengembalikan Bapa berkat-berkat yang Engkau percayakan pada kami. Bapa, sekalipun kecil Tuhan, kami mohon biarlah Engkau berkati itu Bapa, biar sungguh itu Bapa boleh terpakai untuk pelayananmu di muka bumi ini, terlebih khusus untuk pelayanan di GI 3 Owarai Bapa dan GI Pos PI Tocigi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saat ini ada sebagai informasi untuk ibadah-ibadah kita yang akan kita jalani, akan boleh dilihat di grup-grup rayon ataupun altar ministry, dan dapat Bapak Ibu Saudara lihat untuk juga jumlah keuangan yang masuk pada minggu lalu dan minggu ini. Demikian informasinya, dan saat ini kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput semua jemaat bangkit berdiri, dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Justinus Hia. Itu mari Bapak Ibu sekalian kita angkat pujian, nyatakan kemuliaan. Tanda-tanda Tuhan nyata, hujan angin telah tiba, Allah sedang melawat umat.
pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uram tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah kemuliaan. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari kita berdoa. Ini kami umat Tuhan. Ini rindu kami. Generasi kami di mana kami hidup menjadi generasi yang dirampas dari kuasa dosa, dirampas dari kuasa maut. Utuslah kami, utuslah gereja kami, bangkitkanlah semangat kami, bangkitkanlah pemberitaan Injil di zaman kami, melalui gereja kami, melalui keluarga kami. Kami tidak boleh berhenti sampai pada individu kami masing-masing menjadi Kristen, tapi kami harus menjadi pemberita Injil-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu bahwa kuasa Allah menggerakkan kami. Kami harus berani untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, memberitakannya bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan pimpinlah, pakailah gereja kami, pakailah diri kami untuk menyatakan kuasa Injil kasih Allah bagi banyak orang. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang sulit. Kami boleh bersekutu bersama-sama dari tempat tinggal kami masing-masing dan boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji-muji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, satu kesempatan yang paling baik. Dan biarlah itu sungguh-sungguh boleh membimbing kami mengawali minggu yang ada di depan ini untuk menjadi murid-murid Kristus yang tangguh dan yang teguh berdiri menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpuji-pujilah nama Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tapi biarlah firman Allah, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh terus menuntun hidup kami dalam seluruh aktivitas kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami sepanjang sepekan ke depan. Dalam segala hal yang kami kerjakan dan yang Tuhan percayakan bagi kami. Nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usahamu, dalam cita-cita dan masa depan memulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
masing-masing. Ibadah kita hari ini telah selesai. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun juga di rumah masing-masing, di GI3 wilayah Orai dan juga di Pos P Cigi. Tuhan memberkati.